Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji salam syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat dan hidayah sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit materi berkaitan tentang salat. Nah, salat merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua sebagai pemeluk agama Islam. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, salat itu bagaikan sebuah tiang dalam agama. Nah, hal itu bisa kita ibaratkan seperti masjid ini. Bila masjid ini gak ada tiangnya, ya tidak mungkin dapat berdiri kokoh seperti ini. Nah, mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sakit pun tetap diwajibkan untuk sholat. Nah, apabila tidak mampu berdiri diperbolehkan untuk kita semua bila tidak mampu berdiri dapat dilakukan dengan duduk ataupun dengan berbaring. Rasulullah SAW pernah berkata, jikalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walau harus merangkak. Nah, hal itu menjadi bukti bahwa pahala sholat itu bukan hanya sholat asar ataupun sholat subuh, itu besar. Perintah mengerjakan sholat pun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat yang pertama itu ada di surat Al-Baqarah ayat ke-43. Bunyinya itu waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'un. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan serta rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya itu kita tuh salat tuh tidak hanya salat tapi makna dari rukulah bersama orang yang ruku itu diwajibkan untuk laki-laki itu untuk salat secara berjamaah. Yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu yang ketiga dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat ke-110. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah salat serta tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri maka akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah atau pahala. Sungguh Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Lalu yang ketiga dijelaskan di surat Al-Isra ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasyaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhura. Aqimis shalah, dirikanlah salat pada tergelincir matahari sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, kata disaksikan oleh malaikat ini apakah hanya salat subuh? Tentu saja tidak. Nah, makanya itu bukan berarti kita hanya karena salat subuh disaksikan oleh malaikat kita hanya mengerjakan salat subuh. Nah, tidak bisa seperti itu. Lalu lanjut yang terakhir ada di surat An-Nisa. Saya bacakan kalimat terakhirnya saja. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya itu salat merupakan suatu kewajiban yang waktunya telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu tadi perintah untuk mengerjakan salat di dalam Al-Qur'an.
Akan tetapi sholat juga tidak menjadi suatu kewajiban saja, melainkan menjadi sebuah bukti keimanan kita kepada Allah. Nah, dijelaskan di surat Al-Maun ayat 4 dan ayat kelima. Itu disebutkan fawailul lil musallin. Artinya orang yang sholat, maka celakalah orang yang sholat. Nah, kalimat ini kalau orang yang pertama kali mendengar mungkin aneh. Kayak fawailul musallin tadi dijelaskan kita harus sholat, tapi di Al-Maun ini dijelaskan celakalah orang yang sholat. Nah, dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu orang yang telah lalai dengan sholatnya. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar sholat saja. Ada di sini disebutkan tidak boleh lalai. Berarti sholat itu kan ada syarat syah, syarat wajib, ada rukunnya. Terus juga sholat itu tidak boleh tergesa-gesa, terus tumanina, harus khusyuk tadi jelaskan. Yang sholat itu berat untuk khusyuk. Orang yang tidak mengerjakan sholat memang merugi. Akan tetapi orang yang sholat pun dapat merugi jika sholat kita itu lalai. Nah, jika saya pernah membaca ada satu orang yang sholat ribuan kali, akan tetapi sholatnya tidak diterima karena tidak tumaninah. Jadi apa bisa dibayangkan gitu? Kita sholat ribuan kali, satu kali sholat 5-10 menit sholatnya saja tanpa zikir gitu. Ribuan kali kita lakukan, akan tetapi kita tidak tumaninah dan lalai, jadi amalannya itu sia-sia. Nah, jika sholat seseorang baik, maka amalan lainnya pun baik. Saya juga pernah diajarkan bahwa sholat ibadah amalan-amalan lain itu hanya angka nolnya saja, dan sholat itu angka di depannya. Jadi bila kita naik haji, kita zakat, puasa itu hanya menambah angka 0 di belakangnya. Dan sholat itu angka di depannya. Misalnya kita sholatnya hanya angka 9, angka 9 dan 0 di belakangnya itu hanya sedikit. Ini saya itu lebih baik daripada sholat ibadah angka 0-nya di belakangnya misalnya jutaan, tapi tidak ada, hanya angka 0 saja, tidak ada angka di depannya. Dikatakan sebelumnya adalah namun apabila sholatnya buruk maka amalan lainnya pun ikut buruk. Sholat pun sebaiknya itu dilaksanakan secara khusyuk dan tepat waktu. Jadi saat azan bagi laki-laki kan diwajibkan untuk ke masjid dan berjamaah. Jadi saat azan dikumandangkan bersegeralah ke masjid. Nah, akan tetapi untuk perempuan lebih diutamakannya untuk dikerjakan di rumah. Nah, sholat juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti di Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan laksanakanlah sholat. Dari tadi saya sudah membacakan ayat tentang aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi kita tuh sama Allah tuh udah diperintahkan sholat. Padahal kalau dipikir-pikir mah sholat tuh untuk diri kita sendiri. Tapi terkadang ya udah diingatkan oleh Al-Quran, udah diseru juga oleh azan, kita tuh ya saya sendiri pun masih suka malas untuk sholat dan untuk melaksanakannya ke masjid. Jadi bacalah dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Seperti tadi bilang, sholat itu angka di depan nolnya. Ibadah yang lain itu hanya 000 saja. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi sholat itu memang suatu kewajiban, dan bukan hanya kewajiban saja. Sholat itu juga menjadi seperti yang tadi saya sebutkan, menjadi bukti keimanan kita, serta sholat dapat mencegah kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Nah, mungkin demikian cara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.